Ronald Tanur mengaku teman tapi mesra dengan Dini. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 17 Maret 2025, suasana tegang menyelimuti ruangan. Gregorius Ronald Tanur, seorang pria yang namanya kini ramai diperbincangkan, hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang terkait dengan kematian Dini Sera Afrianti. Dini, seorang perempuan yang pernah dekat dengan Ronald, meninggal dunia dalam keadaan tragis. Kini, Ronald harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap hubungannya dengan almarhum. Saat hakim anggota, Sigit Herman Dinaji, bertanya tentang status hubungannya dengan Dini, Ronald dengan tenang menjawab, "Dulu kami adalah teman dekat dan profesional. Kami sempat punya hubungan, tapi bukan pacaran." Jawaban ini memicu pertanyaan lebih lanjut dari hakim. "Kekasih atau bukan?" tanya hakim. "Bukan," jawab Ronald tegas. Hakim kemudian menyinggung insiden di basement yang berujung pada kematian Dini. "Kalau teman tapi mesra, kan harus ada rasa menyayangi. Kenapa bisa berantem sampai meninggal?" tanya hakim. Ronald menjelaskan, "Kami sering pergi bersama, tapi hubungan kami lebih dari teman, kurang dari pacar." Ronald mengakui bahwa hubungannya dengan Dini adalah teman tapi mesra, atau yang sering disebut TTM, atau dalam bahasa gaul, Friends with Benefits, FWB. Hubungan ini, menurutnya, hanya berlangsung selama 2,5 bulan, dari pertengahan April 2024 hingga awal Juli 2024. Setelah itu, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan karena Ronald bekerja di Jakarta, sementara Dini tinggal di Surabaya. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Kasus kematian Dini ternyata melibatkan dugaan suap yang melibatkan ibunda Ronald, Meyriska Wijaya, dan pengacaranya, Lisa Rahmat. Jaksa penuntut umum mendakwa Meyriska telah memberikan suap sebesar 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau sekitar 3,6 miliar rupiah kepada 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuannya agar Ronald divonis bebas dalam kasus kematian Dini. Tidak hanya itu, mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, juga terlibat dalam kasus ini. Zarof didakwa menerima gratifikasi senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjabat. Dia juga dituduh menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Kini, Ronald sendiri telah dihukum 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi dan sedang menjalani hukuman. Kasus ini tidak hanya mengungkap hubungan rumit antara Ronald dan Dini, tetapi juga membongkar praktik suap dan korupsi yang melibatkan para penegak hukum. Ikuti terus informasi-informasi lainnya di SIP News Network.